Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat jumpa kembali di mata kuliah Strategi Pembelajaran pertemuan 9 yang akan membahas mengenai metode pembelajaran. Metode pembelajaran pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah berbentuk penjelasan konsep, prinsip, dan fakta yang ditutup dengan tanya jawab antara guru dan siswa. Metode ceramah dapat dilakukan oleh guru dalam situasi yang pertama untuk memberikan pengarahan, petunjuk di awal pembelajaran. Yang kedua, waktu terbatas, sedangkan materi atau informasi banyak yang akan disampaikan. Yang ketiga, lembaga pendidikan sedikit memiliki staf pengajar, sedangkan jumlah siswa banyak. Yang kedua adalah metode demonstrasi dan eksperimen. Yang dimaksud dengan metode demonstrasi dan eksperimen adalah suatu upaya atau praktek dengan menggunakan peragaan yang ditujukan pada siswa, yang tujuannya adalah supaya siswa lebih mudah dalam memahami dan mempraktekkan apa yang telah diperolehnya dan dapat mengatasi suatu permasalahan apabila terdapat perbedaan. Metode demonstrasi dan eksperimen dapat dilaksanakan dalam situasi yang pertama, kegiatan pembelajaran bersifat normal, magang atau latihan kerja. Yang kedua, materi pelajaran berbentuk keterampilan gerak. Yang ketiga, guru bermaksud menyederhanakan penyelesaian kegiatan yang panjang. Yang keempat, guru bermaksud menunjukkan suatu standar penampilan. Yang kelima, untuk menumbuhkan motivasi tentang latihan atau praktik yang dilaksanakan. Yang keenam, beberapa masalah yang menimbulkan pertanyaan pada siswa dapat dijawab lebih teliti saat proses demonstrasi atau eksperimen. Adapun batas-batas metode demonstrasi dan eksperimen yang pertama, demonstrasi merupakan metode yang tidak wajar apabila alat yang didemonstrasikan tidak dapat diamati dengan seksama oleh siswa. Yang kedua, demonstrasi menjadi kurang efektif apabila tidak diikuti dengan aktivitas yang melibatkan para siswa untuk ikut bereksperimen dan menjadikan aktivitas itu sebagai pengalaman pribadi. Yang ketiga, tidak semua hal dapat didemonstrasikan di dalam kelompok. Yang keempat, kadang-kadang apabila suatu alat dibawa ke dalam kelas, kemudian didemonstrasikan, terjadi proses yang berlainan dalam situasi nyata. Yang kelima, jika setiap siswa diminta mendemonstrasikan, dapat menyita waktu yang banyak dan membosankan bagi siswa lain. Yang ketiga adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab dapat dinilai sebagai metode yang tepat apabila pelaksanaannya ditujukan untuk yang pertama, meninjau ulang pelajaran atau ceramah yang lalu agar siswa memusatkan lagi perhatiannya. Yang kedua, menyalin pembicaraan agar tetap mendapatkan perhatian siswa. Yang ketiga, mengarahkan pengamatan dan pemikiran mereka. Metode tanya jawab tidak wajar digunakan untuk menilai kemajuan peserta didik, mencari jawaban dari siswa tetapi membatasi jawaban yang dapat diterima, atau memberi giliran pada siswa tertentu. Adapun kelebihan dari metode tanya jawab yang pertama, tanya jawab dapat memperoleh sambutan yang lebih aktif apabila dibandingkan dengan metode ceramah yang bersifat monolog. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat. Yang ketiga, mengetahui perbedaan-perbedaan pendapat yang ada, yang dapat dibawa ke arah suatu diskusi. Metode yang keempat adalah metode diskusi. Metode diskusi merupakan interaksi antar siswa atau interaksi siswa dengan guru untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali, atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. Jika metode diskusi digunakan, guru harus yang pertama menyediakan bahan, topik, atau masalah yang akan didiskusikan. Yang kedua, menyebutkan pokok-pokok masalah yang akan dibahas atau diberikan penugasan studi khusus kepada siswa sebelum menyelenggarakan diskusi. Yang ketiga, menugaskan siswa untuk menjelaskan, menganalisis, dan meringkas. Yang keempat, membimbing diskusi.
tidak memberi ceramah. Yang kelima, sabar terhadap kelompok yang lamban dalam mendiskusikannya. Yang keenam, waspada terhadap kelompok yang tampak kebingungan atau berjalan dengan tidak menentu. Yang ketujuh, melatih siswa dalam menghargai pendapat orang lain. Metode diskusi tepat digunakan apabila siswa berada pada tahap menengah atau tahap akhir proses belajar. Yang kedua, pelajaran berbentuk formal atau magang. Yang ketiga, siswa telah menguasai perluasan pengetahuan. Yang keempat, siswa belajar mengidentifikasi dan memecahkan masalah serta mengambil keputusan. Yang kelima, membiasakan siswa berhadapan dengan berbagai pendekatan, interpretasi, dan kepribadian. Yang keenam, siswa menghadapi masalah secara berkelompok. Yang ketujuh, membiasakan siswa untuk berargumentasi dan berpikir rasional. Sedangkan kekurangan metode diskusi yaitu menyita waktu lama dan jumlah siswa harus sedikit. Yang kedua, mempersyaratkan siswa memiliki latar belakang yang cukup tentang topik atau masalah yang didiskusikan. Yang ketiga, tidak tepat digunakan pada tahap awal proses belajar, apabila siswa baru diperkenalkan pada bahan pembelajaran yang baru. Yang keempat, apatis bagi siswa yang tidak terbiasa berbicara dalam forum. Kelemahan metode ini bisa menimbulkan penyimpangan dari pokok persoalan. Yang kelima, metode studi mandiri. Metode studi mandiri berbentuk pelaksanaan tugas membaca atau penelitian siswa tanpa bimbingan atau pengajaran khusus. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan daftar bacaan kepada siswa yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, menjelaskan hasil yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa pada akhir kegiatan studi mandiri. Yang ketiga, mempersiapkan tes untuk menilai keberhasilan siswa. Metode ini tepat digunakan apabila siswa berada pada tahap akhir proses belajar. Yang kedua, dapat digunakan pada semua mata pelajaran. Yang ketiga, menunjang metode pembelajaran yang lain. Yang keempat, meningkatkan kemampuan kerja siswa. Yang kelima, mempersiapkan siswa untuk kenaikan kelas. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam minatnya tanpa dicampuri mahasiswa lain. Metode ini hanya dapat digunakan saat siswa mampu menentukan sendiri tujuannya dan dapat memperoleh sumber-sumber belajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, metode pembelajaran terprogram. Metode pembelajaran terprogram menggunakan bahan pengajaran yang disiapkan secara khusus. Apabila hendak menggunakan metode ini, guru harus memerhatikan hal-hal yang pertama, siswa harus benar-benar memiliki seluruh bahan, alat-alat, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelajaran tersebut. Kedua, siswa harus benar-benar tahu bahwa bahan itu bukan tes. Yang ketiga, tersedia sumber yang dapat membantu siswa apabila mengalami kesulitan. Yang keempat, secara periodik, siswa harus dicek kemampuannya untuk membuatnya benar-benar belajar. Metode ini tepat diterapkan apabila yang pertama, kurang mendapat interaksi sosial. Yang kedua, semua tahap belajar dari permulaan sampai proses akhir belajar, siswa dapat diprogram secara lengkap dan utuh. Yang ketiga, pelajaran formal, belajar jarak jauh dan magang. Yang keempat, mengatasi kesulitan atau perbedaan individual. Yang kelima, mempermudah siswa belajar dalam waktu yang diinginkan. Selanjutnya, metode latihan bersama. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah seorang siswa memerhatikan siswa yang telah mencapai tingkat lanjut dalam melaksanakan semua tugas di bawah bimbingan pelatih. Yang kedua, setelah mengenal tugas tersebut, siswa dilatih dalam keterampilan melakukannya. Yang ketiga, setelah lulus tes, siswa menjadi pelatih untuk siswa berikutnya. Metode selanjutnya adalah metode simulasi. Metode simulasi menampilkan simbol-simbol atau peralatan yang mengaitkan proses, kejadian, atau benda yang sebenarnya. Penggunaan metode simulasi perlu memerhatikan hal-hal yang berikut, seperti
Pada tahap permulaan proses belajar diperlukan tingkat realitas. Siswa diharapkan mengidentifikasi lokasi tujuan, sifat-sifat benda, tindakan yang sesuai dengan kondisi tertentu, dan sebagainya. Yang kedua, pada tahap pertengahan proses belajar diperlukan tingkat realitas yang memadai. Siswa dapat mempelajari sesuatu dalam kaitannya dengan pengetahuan yang lebih luas dan mulai mengordinasikan keterampilan-keterampilan. Yang ketiga, pada tahap akhir diperlukan tingkat realitas yang tinggi. Siswa diharapkan dapat melakukan pekerjaan seperti yang seharusnya. Metode ini dapat dilakukan apabila pendidikan bersifat formal atau magang. Yang kedua, memberikan kegiatan-kegiatan yang analogis. Yang ketiga, memungkinkan praktik dan umpan balik dengan risiko kecil. Yang keempat, diprogramkan sebagai alat belajar mandiri. Metode ini memiliki kelemahan seperti biaya pengembangannya tinggi dan memerlukan waktu lama. Yang kedua, fasilitas dan alat-alat khusus yang dibutuhkan mungkin sulit diperoleh, serta mahal harganya dan pemeliharaannya. Yang ketiga, risiko siswa atau pengajar tinggi. Selanjutnya, metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah juga dikenal dengan metode brainstorming. Merupakan metode yang merangsang berpikir dan menggunakan wawasan tanpa melihat kualitas pendapat yang disampaikan oleh siswa. Metode ini dapat dilaksanakan apabila siswa telah berada pada tingkat yang lebih tinggi dengan prestasi yang tinggi pula. Selanjutnya, metode studi kasus. Metode ini berbentuk penjelasan tentang masalah, kejadian, atau situasi tertentu. Kemudian siswa diberi tugas mencari alternatif pemecahannya. Metode ini dapat dikembangkan atau diterapkan pada siswa, manakala siswa memiliki pengetahuan awal tentang masalah yang akan dikaji. Selanjutnya adalah metode proyek. Metode proyek merupakan pemberian tugas kepada semua siswa untuk dikerjakan secara individual. Siswa dituntut untuk mengamati, membaca, dan meneliti. Kemudian diminta membuat laporan dari tugas yang diberikan kepadanya dalam bentuk makalah. Metode ini bertujuan membentuk analisis masing-masing siswa. Selanjutnya adalah metode bermain peran. Metode bermain peran adalah metode yang melibatkan interaksi antara dua siswa atau lebih tentang suatu topik atau situasi. Siswa melakukan peran masing-masing sesuai dengan tokoh yang diperankan. Siswa berinteraksi sesama mereka melakukan peran terbuka. Kemudian metode seminar. Metode seminar merupakan kegiatan belajar berkelompok untuk membahas topik dan masalah tertentu. Setiap anggota kelompok seminar dituntut untuk berperan aktif, dan mereka dibebani tanggung jawab untuk mendapatkan solusi dari topik dan masalah yang dipercayakannya. Guru bertindak sebagai narasumber. Tidak jarang seminar melahirkan rekomendasi dan resolusi. Selanjutnya adalah metode simposium. Metode simposium adalah metode yang memaparkan suatu seri pembicara dalam berbagai kelompok topik dalam bidang materi tertentu. Materi-materi tersebut disampaikan oleh ahli dalam bidangnya. Setelah itu, siswa dapat menyampaikan pertanyaan dan sebagainya kepada pembicara. Sebuah simposium hampir menyerupai panel, karena simposium harus terdiri dari beberapa pembicara, setidaknya 2 orang. Akan tetapi, simposium berbeda dengan panel di dalam cara pembahasan persoalan. Sifatnya lebih formal. Seorang anggota simposium terlebih dahulu menyiapkan pembicaranya menurut satu titik pandang tertentu. Terhadap sebuah persoalan yang sama, diadakan pembahasan dari berbagai sudut pandang dan disoroti dari titik tolak yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah metode tutorial. Metode tutorial merupakan cara menyampaikan bahan pelajaran yang telah dikembangkan dalam bentuk modul untuk dipelajari siswa secara mandiri. Siswa dapat mengonsultasikan masalah-masalah dan kemajuan yang ditemui siswa secara periodik. Selanjutnya adalah metode deduktif.
Metode deduktif merupakan pemberian penjelasan tentang prinsip-prinsip isi pelajaran, kemudian dijelaskan dalam bentuk penerapan atau contoh-contohnya dalam situasi tertentu. Metode ini menjelaskan teori kebentuk realitas atau menjelaskan hal-hal yang bersifat umum pada hal-hal yang bersifat khusus. Metode ini tepat digunakan apabila siswa belum mengenal pengetahuan yang sedang dipelajari. Yang kedua, isi pelajaran meliputi terminologi, teknis, dan bidang yang kurang membutuhkan proses berpikir kritis. Yang ketiga, pengajaran mengenai pelajaran tersebut mempunyai persiapan yang baik dan pembicaraan yang baik. Yang keempat, waktu tersedia sedikit. Yang terakhir adalah metode induktif. Metode induktif dimulai dengan pemberian berbagai kasus, fakta, contoh atau sebab yang mencerminkan suatu konsep atau prinsip. Kemudian, siswa dibimbing untuk berusaha keras mensintesiskan, merumuskan, atau menyimpulkan prinsip dasar dari pelajaran tersebut. Metode ini disebut metode discovery. Adalah sebuah metode yang dapat digunakan apabila siswa telah mengenal atau telah mempunyai pengalaman yang berhubungan dengan mata pelajaran tersebut. Yang kedua, materi yang diajarkan berupa keterampilan komunikasi antara pribadi, sikap, pemecahan, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, guru mempunyai keterampilan fleksibel dalam mengajukan waktu yang cukup tersedia dan panjang. Nah, itulah penjelasan mengenai metode pembelajaran. Metode pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.